baik. Jadi tadi saya melanjutkan saja apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Gadis ya. Tapi saya akan lebih ke lebih aspek ke sosiologis karena saya sudah pernah bertemu dengan Ibu Musdah Mulia, juga saya pernah juga membaca bukunya yang lain lagi, dan buku ini saya rasa kurang lebih sama dalam pengertian bahwa beliau ini kalau menulis itu studinya sebetulnya bukan hanya studi agama sosiologis, mengungkap fakta langsung dari pengalaman beliau yang itu pasti juga dari lapangan. Nah, inilah yang sebenarnya saya ingin membawa lebih jauh lagi. Jadi bukan hanya membahas tentang pemikiran Ibu Musdah Mulia, tetapi saya juga ingin lebih jauh lagi membawa Ibu Musdah Mulia ini sebagai agent of social change, ya, sebagai agen perubahan yang sebenarnya bisa membawa ke arah yang lebih jauh lagi untuk sebuah gerakan sosial, gerakan perempuan, gerakan feminis, dan lain-lain. Jadi ini saya agak mau membawa ke sana karena selama ini saya melihat pemikiran beliau ini didiskusikan di dalam ruang lingkup yang sangat ilmiah dan seterusnya, yang saya rasa ini harus dibawa membumi kepada lebih jauh lagi kepada banyak orang yang langsung di akar rumput, sebagaimana beliau ini sebenarnya juga menjelaskan tentang realitas-realitas sosial dalam kehidupan kita sehari-hari yang diangkat dalam sebuah tulisan. Dan saya ingin melihat justru bukan hanya pemikiran tetapi beliaunya, Bu Musdah Mulia ini sebagai seorang muslimah reformis yang sebenarnya. Nah, dan beliau ini sebenarnya bisa dibawa lebih jauh lagi, bukan hanya pemikirannya, tetapi orangnya, manusianya, sebagai bagian dari sebuah gerakan sosial, sebagai struktur sosial yang selama ini ada di lingkup keseharian Ibu Musdah Mulia. Jadi kalau bukunya sendiri saya melihat ini adalah sebuah buku ensiklopedia, jadi banyak sekali. Terus terang saya tidak membaca detail sampai bab per bab, tetapi saya melihat secara keseluruhan benar-benar ini sebuah pemikiran beliau yang tadi saya sampaikan bukan hanya feminis, bukan hanya studi agama, tapi juga studi sosiologis yang harusnya lebih jauh lagi kita bawa pemikiran ini untuk membuat benar-benar sebuah gerakan sosial. Saya persilakan Saudara Ridwan untuk memperlihatkan slide-nya. Jadi saya melihat mulai dari pemikiran Bu Musdah, jadi saya sudah langsung menghubungkan bagaimana Ibu Musdah Mulia sebagai muslimah reformis itu sebenarnya bisa kita bawa untuk membawa gerakan sosial perempuan Indonesia. Saya betul-betul ingin membawa ke sana pembicaraan ini karena selama ini kalau pemikiran-pemikiran ini seolah-olah ada di Menara Gading, ada di atas begitu. Dan saya ingin ini benar-benar kita tunjukkan bagaimana pemikiran-pemikiran beliau ini sebenarnya bisa masuk ke dalam sebuah gerakan sosial. Lanjut. Jadi kalau kita bicara halaman selanjutnya, kalau kita bicara tentang muslimah reformis, pasti ada dua hal yang selalu kita sampaikan, yaitu perempuan yang beragama Islam dan Islam. Yang satu lagi kaitannya dengan gerakan sosial. Jadi reformis, sebagai orang yang reformis pasti berkaitan dengan sebuah gerakan sosial. Maka ketika kita membicarakan Bu Musdah Mulia sebagai muslimah reformis, pasti kita akan bicara dua hal itu, perempuan, jadi kalau dilihat dari bukunya secara keseluruhan, kita bisa melihat bahwa Quran dan Sunnah itu sesuai yang dibicarakan di dalam bukunya itu sesuai dengan mayoritas Islam di Indonesia. Jadi yang artinya adalah yang sebetulnya selama ini tersembunyi itu dibicarakan secara terbuka. Ya. Jadi
saya berharap ini mengalahkan paham-paham pemikiran-pemikiran yang tidak moderat. Jadi saya melihat pemikiran Ibu Musda Mulia moderat, bahkan lebih dari itu, karena kesadaran gendernya yang sangat-sangat dalam, maka yang dibahas seperti yang disampaikan oleh Bu Gadis, hal-hal yang selama ini tidak dibahas oleh orang. Lalu juga isu yang dibahas dalam bukunya itu sangat beragam. Ya, semua yang berkaitan dengan kehidupan kita. Ini menunjukkan betapa Ibu Musdah ini pengalamannya sangat banyak. Dan paling dalam memang tentang isu keadilan gender itu dibahas sedemikian rupa. Yang selama ini ada katakanlah tabu untuk dibahas oleh Ibu Musda Mulia, dibahas dengan begitu gamblangnya. Lalu beliau ini berawal atau berbasis pada akar rumput, artinya berbasis kepada fakta di lapangan. Jadi kalaupun ini pemikiran beliau, studinya ini benar-benar studi yang faktanya ada di lapangan, faktanya ada. Dan itu juga data-data seperti itu juga bisa kami dukung gitu dari studi-studi sosiologis, bahwa datanya itu memang ada. Bukan hanya pemikiran seharusnya, sebaiknya, mana yang baik, mana yang buruk, tetapi realitasnya itu ada. Semua yang dibicarakan itu sesuatu yang realitasnya ada. Sehingga muslimah reformis yang saya lihat bagi Ibu Musdah Mulia sebagai seorang muslimah reformis itu nilai-nilai keislamannya itu moderat, dan ini hanya nilai-nilai seperti inilah yang searah dengan reformasi dan gerakan sosial. Nggak bisa dengan nilai-nilai yang lain, tapi nilai-nilai Islam yang moderat itu yang tidak patriarkis, ya, tidak resisten terhadap perubahan sosial yang mengganggu kemapanan, itu benar-benar nilai-nilai keislaman seperti itu yang dibicarakan oleh Ibu Musdah Mulia, dan itu sangat searah seiring dengan gerakan sosial yang bisa kita tumbuhkan atau kita dorong. Jadi saya melihat ini kaitannya dengan gerakan sosial itu sebagai sebuah sesuatu yang sudah ada di dalam diri Ibu Musdah Mulia dan pemikiran Ibu Musdah Mulia. Lanjut, halaman selanjutnya. Oleh karena itu saya ingin tunjukkan di sebelah mana sebetulnya pemikiran Ibu Musdah Mulia dan beliaunya sendiri sebagai agent of social change itu ada di sebelah mana di dalam katakanlah tipe gerakan social movement ini. Sebelah mana, siapa yang ingin dirubah? Tentu di sini kita lihat yang ingin dirubah dari pemikiran Ibu Musdah Mulia adalah semua orang, semua hal. Ya. Lalu juga bagaimana, seberapa jauh ini akan dirubah gitu. Ya, itu kita melihat dia limited, artinya tidak secara radikal lanjut tapi ini kita lihat perjuangan Ibu Musdah Mulia dari sejak bukunya yang kapan sampai sekarang itu sesuatu yang tidak radikal gitu, tidak cepat, tapi yang terbatas, lalu berlanjut lagi terbatas. Jadi saya rasa ya ini memang reformatif social movement ini memang benar-benar ada di dalam pemikiran Ibu Musdah Mulia, dan Ibu Musdah Mulia sendiri sebetulnya bisa menjadi agent of social change. Jadi inilah yang saya ingin membahasnya justru lebih ke sana, karena pemikiran sudah jelas, pemikiran beliaunya sudah jelas sesuatu yang kita harus dukung, ya, sesuatu yang mendekonstruksi nilai-nilai sosial budaya agama Islam, ya, yang selama ini dianggap sebagai sesuatu yang jarang dibicarakan, tapi ini kita bicarakan, dan ini justru harusnya langsung dibawa gerak ke sana. Makanya saya ingin bersama-sama mendiskusikan. Ini memang reformasi ada di tipe social movement yang reformatif. Ya, di situ letaknya. Jadi nggak usah ambil model-model social movements yang lain, tetapi memang ambil model yang ini, dan itulah Ibu Musdah Mulia yang juga terlihat di dalam bukunya. Lanjut. Halaman selanjutnya. Lalu konsep gerakan sosial seperti apa yang selama ini saya melihat Ibu Musdah Mulia itu sebetulnya? Yang mana? Apakah yang gerakan perempuan, apakah gerakan feminis, apakah gerakan sosial? Ya. Karena aktornya ini saya rasa Ibu Musdah Mulia ini juga bekerja dengan laki-laki, dengan banyak orang, pemikiran orang, termasuk juga hari ini berbicara, berdiskusi juga dengan laki-laki. Jadi lalu gagasan yang diusung itu tidak
semena-mena langsung tentang keadilan gender, tetapi juga kaitannya dengan hal yang lain, dengan keluarga, dengan pekerjaan, dengan dan lain-lain. Itu saya rasa memang pemikiran Ibu Musdah Mulia itu, apalagi di dalam bukunya yang ensiklopedia ini, memang sangat beragam, bermacam isu yang dibahas, gagasan yang diusung untuk dirubah itu saya rasa memang masuk kepada gerakan feminis, dan ini sudah sangat jelas dan gamblang diuraikan oleh Ibu Gadis tadi. Jadi ini memang masuk ke sana gerakan feminis, dan ini sebetulnya gerakan feminis akan maju, bisa maju lebih lebih jauh lagi, bahwa gagasan yang diusung itu bisa lebih umum. Sekarang ini saya rasa Ibu Musdah Mulia dari bukunya ini orang bisa membuat atau menjadikan referensi ketika kita ingin melakukan sebuah apa ya, mobilisasi sosial, baik dalam pemikiran maupun dalam arti physically yang sebenarnya, itu merefer atau melihat pada bukunya Ibu Musdah Mulia. Apa saja, termasuk sekarang ini sedang dibahas tentang kekerasan, RUU kekerasan seksual, lalu kemarin membahas juga banyak tentang poligami, tentang perkawinan, lalu tentang yang akan datang tentang pekerja rumah tangga, tentang yang kita juga tidak ingin adanya, misalnya RUU ketahanan keluarga dan seterusnya. Itu sebenarnya kita bisa merefer sejauh, karena memang mayoritas di Indonesia ini beragama Islam, sejauh itu memang hal-hal yang bisa langsung berkaitan dengan agama Islam, dengan Quran dan Sunnah seperti yang disampaikan oleh dalam bukunya Ibu Musdah Mulia. Jadi orang umum awam yang tidak terlalu mengerti detail itu, di situ kita bisa merujuk, membuat referensi. Jadi gerakan ini sebetulnya sudah bisa difasilitasi secara ideologi oleh pemikiran-pemikiran dari Ibu Musdah Mulia. Jadi gerakan ini, gerakan feminis ini kita tinggal dorong. Lanjut. Nah, tapi ini memang sebuah gerakan sosial yang baru. Jadi bukan gerakan sosial yang merubah ideologi secara besar, tapi gerakan sosial baru ini sesuatu yang lebih berkaitan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu sebabnya mereka aktor sosialnya adalah masyarakat sipil, dan Ibu Musdah itu memang berjaring kerja dengan kita semua, itu membuat sebuah bisa didorong lebih jauh menjadi gerakan sosial yang baru ini, dan ini mengarahnya pada integrasi sosial dan seterusnya. Lanjut. Halaman selanjutnya. Jadi saya rasa Muslimah reformis sebagai agent of social change itu bisa mengambil bentuk tadi, karena rujukan dari pemikiran beliau ini kita bisa gunakan sebagai dasar sebuah gerakan sosial. Makanya saya ingin sekali secara sosiologis jangan dibiarkan hanya sebagai pemikiran, jangan dibiarkan sebagai ide, tapi ide itu diimplementasikan sebagai basis dari gerakan sosial tadi. Karena kita tahu bahwa di Indonesia sekarang juga sudah semua sebuah gerakan sosial atau kita menyampaikan pendapat dan seterusnya, kalau tidak ada basis pemikiran yang katakanlah orang mau katakan ilmiah, itu akan dipertanyakan. Nah, ini kita punya bukunya Ibu Musdah Mulia yang bisa dijadikan basis untuk ini. Jadi strateginya tentu mengutamakan pemikiran-pemikiran yang tentang keadilan gender tadi. Sedangkan mekanismenya sebenarnya kita bisa ambil salah satu atau dua-duanya dari bentuk ini. Kalau kita mau fokus pada interaksi dan sistem sosial, memang kita harus masuk ke dalam struktur kekuasaan. Tetapi saya rasa Ibu Musdah Mulia selama ini tidak selamanya atau tidak masuk dalam struktur kekuasaan yang mapan seperti itu. Tapi beliau keluar masuk, itu pun juga sebagai fungsional lebih banyak. Saya melihat seperti itu. Maka sebenarnya mekanismenya itu juga bisa ngambil bentuk yang kedua, melalui social discourse, wacana-wacana seperti hari ini. Tapi saya selalu melihat ini kurang, ya, maksudnya kurang luas begitu. Karena saya dari hasil studi saya, Ibu Musdah, saya banyak hasil studi saya dari para aktivis-aktivis perempuan berbasis agama, katakanlah dari Fatayat Muslimat Aisyah, ya. Mereka ini yang menggebu-gebu di lapangan, ya,
uh, melakukan apa ya dekonstruksi atau bahkan melakukan gerakan sosial kecil-kecilan. Misalnya mereka menentang perkawinan anak atau nikah dini gitu. Mereka melakukan apa pertemuan dengan cara apa namanya menghindari menghindari bertemu dengan katakanlah pemuka agama yang laki-laki, tapi dia lebih kepada yang perempuan dulu apa menjadikan sebagai satu kesatuan pemikiran. Nah, saya rasa ini buku ini kita kita bisa berikan pada mereka-mereka ini gitu. Ya. Jadi nggak harus lewat masuk ke struktur, tapi lewat jaringan sosial yang luas seperti ini kita bisa bagikan pemikiran Ibu Musdah Mulia kepada mereka. Ya. Jadi saya melihat Muslimah reformis ini benar-benar sebagai agent of social change, agen perubahan sosial yang harus apa didorong untuk sebuah gerakan yang lebih jauh lagi yang dalam hal ini sebagai muslimah itu dituntun oleh nilai-nilai apa dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Lanjut ya. Jadi sekali lagi, kalaupun apa namanya tadi sudah dibahas tentang apa sih sebenarnya yang selama ini menjadi tantangan gerakan sosial yang sebetulnya itu juga dibahas dalam bukunya Ibu Musdah, itu kita harus sekali lagi lebih membuka diri kenapa sih gerakan sosial perempuan juga bukan hanya apa di lapangan tapi juga dalam pemikiran itu apa namanya banyak hambatan. Itu karena apa? Karena adanya isu HAM dan penindasan negara yang otoriter itu masih marak, masih banyak. Lalu juga perjuangan itu pada umumnya masih bersifat sektoral. Jadi kalau mau bersama-sama membahas semua isu tentang ketidakadilan gender itu sesuatu apa usaha yang harus lebih banyak apa kita upayakan. Karena biasanya sektoral, dibahas secara sektoral. Nah, buku Ibu Musdah Mulia ini lebih membahas secara apa komprehensif semuanya dibahas, dan ini bukan sesuatu hal yang mudah ya untuk mengumpulkan banyak pihak apa namanya membahas hal yang bersama-sama duduk bersama. Lalu berikutnya lagi kita tahu, dan ini sebabnya kenapa Ibu Musdah Mulia menjadi apa pemikirannya menjadi beda, karena juga banyak penyalahgunaan isu gender untuk kepentingan kelompok tertentu. Kita tahu bagaimana pemimpin-pemimpin lokal ya yang sangat maskulin itu justru menyalahgunakan isu gender dibalik gitu. Jadi bukan untuk keadilan gender tapi malah dibalik untuk menunjukkan loh ini kan sudah adil dengan definisi mereka dengan pembenaran dari apa ayat-ayat dalam Al-Qur'an lah seperti itu atau hadis Nabi dan seterusnya. Nah, ini justru yang saya rasa itulah yang selama ini disampaikan dikonstruksi oleh pemikiran Ibu Musdah Mulia. Lalu saya juga melihat apa pemikiran seperti Ibu Musdah Mulia ini belum ada regenerasi yang mulus begitu ya. Jadi pokoknya intinya kurang kurang disampaikan kepada banyak pihak terutama di akar rumput, dan saya rasa inilah justru yang kita harus dorong ke sana ya. Jadi supaya tidak terlihat eksklusif dan seterusnya. Jadi karena gerakan perempuan yang feminis ini kadang-kadang juga dianggap terlalu radikal dan seterusnya. Nah, ini kita harus bergandeng tangan dalam jaringan ini. Pemikiran Ibu Musdah Mulia sekali lagi itu sebetulnya basis untuk bisa menjadi sebuah gerakan sosial. Apalagi sekarang ini zamannya online. Karena zamannya online itu sebenarnya kita bisa melakukan itu, tapi kepada apa sasaran-sasaran yang tepat. Gitu. Lanjut, halaman selanjutnya. Oke, jadi sebenarnya kalau ke depan dengan apa adanya online ini kita juga bisa melakukan karena apa lebih mudah sebenarnya karena kita melihat
sampai di akar rumput itu mereka sekarang sudah mulai terbiasa dengan online. Jadi kalau mau lebih jauh lagi secara masuk ke dalam interaksi sosial masyarakat pemikiran Ibu Musdah Mulia ini, maka kita juga bisa dengan mendasarkan pada pemikiran tentang hal-hal yang kecil, sederhana, ya, dan jangan sampai mereka salah mengerti tentang hal-hal yang sebetulnya mereka harus ketahui gitu ya. Lalu mengambil data dari lapangan ya, bisa juga online. Lalu strateginya itu yang jelas sekarang ini aktivis sosialnya, orangnya, manusianya itu lebih menentukan daripada organisasinya. Ini keadaan di lapangan. Jadi itu harus dipertimbangkan sekali bagaimana Ibu Musdah Mulia sebagai seorang tokoh ya, yang tokoh apa namanya muslimah reformis tadi ya, apa yang menguasai Islam sekaligus feminis sekaligus sosiologis, itu yang harus kita kita sama-sama merawat gitu, dan memberikan juga membuat generasi baru di bawahnya itu ada regenerasi, itu menjadi semua lebih tahu gitu ya. Lalu kita juga bisa menciptakan ruang publik untuk diskusi-diskusi semacam ini ya. Dan ini bisa online, bisa offline ya. Sementara ini kita online enggak harus berhenti gitu. Tetapi tentu saja dengan model yang lebih komunitas-komunitas kecil-kecil ya, untuk mensosialisasikan, menyebarluaskan pemikiran-pemikiran agama yang ada nilai-nilai feminis dan sekaligus sosiologis dari Ibu Musdah Mulia. Saya rasa itu masih ada terakhir ya. Halaman berikutnya ya, lanjut. Nah, terakhir ini saja saya ingin menyampaikan memang gerakan sosial yang selama ini merubah pemikiran-pemikiran yang katakanlah dalam Islam ini, dalam agama Islam ini yang kurang yang sangat bias gender itu, memang kita perlu melakukan sebuah gerakan sosial. Tapi kita harus sadar ya, ini saya ambil dari buku lama, tapi ini selalu menjadi rujukan. Hati-hati bahwa gerakan-gerakan ini yang sudah terjadi itu ketika muncul itu bagus ya. Lalu bersatu dan ketika masuk menjadi bagian dari birokrasi. Nah, ini hati-hati. Kenapa? Karena apakah awalnya sukses, lalu gagal dan dikooptasi, represif, dan menjadi mainstream. Tapi semuanya itu hati-hati bisa menjadi justru kegagalan, penurunan dari sebuah gerakan sosial ini. Dan saya rasa ini yang kita harus hati-hati dari depan, dari awal, ketika kita ingin menyebarluaskan pemikiran-pemikiran semacam ini, itu kita harus ingat ini. Jadi nggak usah kepingin gitu masuk ke dalam struktur formal negara misalnya, nggak usah, karena tapi pemikiran kita saja yang kita sampaikan ke sana, kita membuat gerakan jaringan sosial dengan wacana-wacana sosial yang terus-menerus. Dan sekali lagi terakhir, jadi bukunya Ibu Musdah Mulia ini yang sangat komprehensif dan berdasarkan studi agama, studi feminis, studi sosiologis, ini bisa kita jadikan dasar basis untuk sebuah gerakan sosial yang nyata, bukan hanya pemikiran tapi gerakan sosial yang nyata, untuk betul-betul merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih setara, lebih adil dalam relasi sosial laki-laki dan perempuan, relasi gender. Saya rasa demikian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.